Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartini dari kelas PAI 2G dengan NIM 121202024. Baik, di sini saya akan mereview tugas tentang landasan mata kuliah landasan pendidikan tentang landasan psikologis pendidikan. Pembahasan saya kali ini saya akan membahas dulu tentang pengertian psikologi pendidikan. Nah, jadi psikologi dan pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani, psich dan logos. Psich itu yang memiliki arti jiwa, roh, dan sukma, sedangkan logos yang memiliki arti ilmu. Jadi dapat diartikan psikologi secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang, dan psikologis ini adalah ilmu mengenai jiwa seseorang, baik itu secara umum, pribadi maupun khusus. Nah, dengan demikian psikologi dan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena subjek dan objek dari pendidikan adalah manusia, sedangkan psikologi adalah gejala-gejala dari manusia tersebut. Jadi psikologi dan pendidikan ini tidak dapat dipisahkan karena sudah menjadi hal mutlak. Nah, yang kedua, di sini saya akan membahas tentang psikologi perkembangan. Nah, jadi psikologi perkembangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan penetapan, yang kedua, pendekatan diferensial, dan yang ketiga, pendekatan ipsatif. Nah, jadi dari ketiga aspek tersebut yang paling sering banyak digunakan adalah jadi pendekatan penetapan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan penetapan secara menyeluruh, dan yang kedua, pendekatan penetapan secara khusus. Nah, jadi pendekatan penetapan secara menyeluruh ini menyangkut seluruh aspek, sedangkan pendekatan penetapan secara khusus ini menyangkut satu aspek atau aspek tertentu. Nah, yang ketiga yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar menurut Pidarta adalah perilaku seseorang atau sikap relatif hasil dari pengalaman, bukan dari perkembangan seperti pengaruh obat, kecelakaan maupun lainnya, bisa mengaplikasikannya terhadap orang lain. Nah, jadi usaha untuk mencapai suatu perubahan tingkah laku itu disebut sebagai proses belajar, dan perubahan tingkah laku itu sendiri disebut sebagai hasil belajar. Jadi dalam hal ini pada hakikatnya belajar menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama proses belajar dan yang kedua hasil belajar. Nah, yang terakhir adalah psikologi sosial. Psikologi sosial ini adalah ilmu yang mempelajari tentang konteks individu dan definisi sosial. Di dalam definisi ini mengandung 2 unsur, yaitu konteks individu dan konteks sosial. Terakhir, apa sih dampak dari landasan psikologi terhadap pendidikan? Jadi dampaknya adalah sebagai suatu landasan pendidikan yang membahas tentang informasi kemanusiaan serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek-aspek pribadi yang bertujuan untuk memudahkan proses pendidikan. Kajian psikologi ini berhubungan erat dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.